Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan daring pengantar bisnis. Pada pertemuan perdana kali ini kita akan membahas tentang planning a business atau merencanakan bisnis. Sasaran pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah pertama, kita akan mengidentifikasi stakeholder atau pelaku utama yang terkait dengan bisnis. Kemudian yang kedua, menjalankan fungsi utama atau fungsi kunci dari sebuah bisnis, dan yang ketiga menjelaskan bagaimana membangun rencana bisnis. 5 pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan itu, yang pertama adalah pemilik atau owners, dia mengorganisasi, mengelola dan menanggung resiko bisnis. Kemudian kreditor adalah penyedia pinjaman untuk kita bisa memulai suatu bisnis. Yang ketiga adalah employer atau karyawan, pegawai, karyawan yang kita rekrut untuk menyelenggarakan bisnis atau mengelola secara teknis operasional daripada suatu bisnis. Yang keempat adalah supplier atau pemasok, penyedia material bahan baku yang kita butuhkan untuk melakukan suatu produksi. Nah, kemudian yang kelima adalah customer atau konsumen, yakni pembeli produk untuk memuaskan kebutuhannya. 5 fungsi utama yang terlibat dalam perusahaan adalah, yang pertama itu manajemen, yakni cara bagaimana karyawan dan sumber-sumber lain digunakan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah marketing atau pemasaran, yakni bagaimana produk atau jasa dikembangkan, diberi harga, didistribusikan dan dipromosikan kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya accounting atau akuntansi, yakni ringkasan dan analisis dari kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini juga kita perlukan untuk bagaimana cara perusahaan mendapatkan dana dan menggunakan untuk keperluan operasi bisnisnya. Nah, yang terakhir adalah informasi sistem atau sistem informasi, atau kita kenal juga dengan teknologi informasi, yaitu meliputi informasi terkait masyarakat dan prosedur yang bekerja sama untuk memberikan informasi yang cocok kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat suatu keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang biasa dilakukan di perusahaan, yang pertama itu manajemen decision. Apa itu manajemen decision atau keputusan manajemen? Misalkan terkait dengan perlengkapan mesin apa yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, berapa karyawan yang harus dipekerjakan untuk memproduksi suatu produksi, bagaimana dapat memotivasi karyawan supaya bekerja atau pekerjaan berhasil dengan baik. Itu beberapa hal yang keputusan di dalam decision management atau keputusan manajemen. Kemudian marketing decision atau keputusan pemasaran, itu terkait dengan beberapa hal seperti berapa harga yang harus dikalkulasikan untuk suatu produk. Kemudian apakah produk harus diubah sehingga lebih menarik untuk pelanggan, dari kemasannya, warnanya, labelnya misalnya. Haruskah perusahaan beriklan atau strategi lain untuk mempromosikan produknya? Apakah iklan melalui TV, baliho, koran misalnya. Kemudian finance decision atau keputusan keuangan. Apakah perusahaan atau haruskah pencairan dana dari pinjaman atau menjual saham? Haruskah misalnya meminjam dana jangka pendek atau jangka panjang? Apakah perusahaan harus investasi ke dalam proyek untuk memperluas bisnis yang ada, atau mengembangkan produk baru, atau menambah pinjaman? Jadi beberapa hal yang terkait dengan financial atau finance decision.
Langkah-langkah untuk menciptakan sebuah ide atau gagasan bisnis. Nah, terkait ide bisnis, kalian juga bisa melihat di YouTube, channel YouTube sudah ada mata kuliah yang terkait dengan rencana bisnis yang saya upload di channel YouTube Muhammad Muda. Itu banyak mata kuliah juga saya upload di situ. Misalkan identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, dengan cara misalkan kita melakukan riset pasar. Pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, amati tren atau perkembangan, misalnya ini terkait dengan identifikasi kebutuhan pelanggan. Kemudian hal yang terkait dengan penilaian lingkungan perusahaan, ini perlu kita pahami dulu lingkungan yang ada di sekitar perusahaan itu apa saja. Misalkan eksternalnya itu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini kalau dilihat untuk menentukan bagaimana permintaan akan produk dapat berubah akibat respon terhadap kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Jadi perlu kita prediksi kondisi ekonomi. Permintaan akan suatu produk bisa sangat sensitif terhadap kekuatan perekonomian. Karena itu kelayakan bisnis baru dapat dipengaruhi oleh lingkungan ekonominya. Nah, yang kedua ini terkait dengan lingkungan industrial. Ini bisa kita nilai untuk menentukan tingkat persaingan. Misalkan jika suatu pasar akan produk tertentu dilayani oleh hanya satu atau beberapa perusahaan saja, maka sebuah perusahaan kemungkinan dapat meraih bagian pasar yang lebih besar atau signifikan. Misal kita harus bertanya juga apakah produk yang sama dapat diproduksi dan dijual pada harga yang lebih rendah atau tinggi, atau di samping tetap memberikan keuntungan yang layak. Pertanyaan yang berkaitan misalnya apakah bisnis baru tersebut dapat menghasilkan produk yang mutunya lebih tinggi dibandingkan milik para kompetitor atau pesaing. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan global. Apa itu lingkungan global? Lingkungan global dinilai untuk menentukan bagaimana permintaan akan produk dapat berubah sebagai respon atas kondisi-kondisi global di masa mendatang. Permintaan global akan suatu produk dapat sangat peka atau sensitif terhadap perubahan dalam perekonomian luar negeri. Jumlah pesaing asing yang masuk seperti dewasa ini, kemudian nilai tukar mata uang dan peraturan-peraturan internasional. Selanjutnya adalah rencana bisnis. Nah, rencana bisnis misalkan yang kita buat ini untuk siapa? Perlu kita harus pahami dulu tujuan kita membuat rencana bisnis. Untuk kita sendiri sebagai seorang entrepreneur, ini fungsinya kita menuangkan ide atau gagasan kita pada suatu rencana bisnis atau bisnis plan. Apa saja isi bisnis plan? Kalian bisa nanti lihat di YouTube, channel YouTube saya. Gambarannya adalah kita menuangkan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang secara realistis, terukur dengan risiko-risiko yang ada. Itu hal-hal yang mendasari suatu rencana bisnis. Untuk investor atau kreditor, tentu ini untuk kita bisa meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya, atau misalkan pihak bank, joint ventura, agar kita bisa mengakses permodalan. Apa yang disediakan di rencana bisnis itu yaitu uraian terperinci menyangkut bisnis yang diusulkan, mencakup jenis pelanggan, kompetitor, fasilitas yang diperlukan untuk melakukan produksi. Bagian rencana bisnis, cover, ringkasan eksekutif, latar belakang perusahaan, kemudian tim manajemen, rencana keuangan, rencana pemasaran, analisis lokasi, rencana manufaktur, dan lampiran. Nah, ini beberapa bagian-bagian utama dari suatu rencana bisnis yang baik. Bagian
manajemen dari rencana bisnis ini menuangkan tentang struktur organisasi, mengidentifikasi aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Di sini bisa kita gunakan analisis jabatan, uraian jabatan, spesifikasi jabatan, jabatan-jabatan atau posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Misalkan kalau kita ingin membuka suatu usaha travel untuk pendakian ke Rinjani, contoh dari jabatan-jabatan yang diperlukan misalkan porter, guiding, kemudian driver misalnya. Itu beberapa contoh. Kemudian isinya yang kedua adalah produksi. Produksi terkait dengan keputusan tentang proses, lokasi dan fasilitas produksi. Kemudian SDM, menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna meraih kesuksesan bisnis. Rencana bisnis bagian pemasaran isinya adalah target pasar itu sendiri, profil pelanggan sasaran. Kita harus membuat secara rinci terkait dengan target pasar, diawali dengan segmen kita bisa bagi segmennya berdasarkan wilayah, misalnya suku Sasak, suku Sumbawa atau suku Bima misalkan. Nah, itu pembagian segmen berdasarkan wilayah. Kalau pembagian segmen berdasarkan demografi, yaitu status ekonomi sosial, misalnya dari sisi status apakah masih single atau sudah menikah, kemudian dari sisi pendidikan misalnya segmen SD, SMP, SMA atau kuliah. Nah, ini perlu dituangkan secara rinci terkait dengan produk yang akan kita tawarkan sehingga tidak terjadi kesalahan penawaran kepada pasar. Kemudian karakteristik produk, yakni deskripsi rinci tentang produk, misalnya apakah produk tersebut awet atau tahan lama, kemudian perawatannya mudah, kemudian harganya murah. Nah, yang terakhir adalah harga atas produk, strategi harga apa yang akan kita gunakan saat awal-awal memasuki pasar. Distribusi, bagaimana produk akan didapat oleh pelanggan. Promosi, apakah kita akan menggunakan promosi TV dan lain sebagainya. Rencana bisnis bagian keuangan terkait dengan kelayakan, perkiraan biaya-biaya dan benefit bisnis termasuk perkiraan penjualan dan seluruh biaya. Keuangan perusahaan, ringkasan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis tentu adalah potensi penghasilan, permintaan produk dan jasa, biaya produksi, keseluruhan potensi kemampuan laba. Itu saja pengantar perkuliahan perdana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.